الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض على الصيام لأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, hari ini kita berada masih di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung. Mudah-mudahan segala amal kita, amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa Allah menerimanya. Allah kita dengarkan untuk kita bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana bahwasanya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari bulan Rajab kita sudah sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan yang alhamdulillah kita semua berada di bulan suci Ramadan ini. Dan di bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan fadilah utama dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Umamah Al-Bahili, bila datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang satu amalan ibadah yang memudahkan, mencepatkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menjawab, alaika bis-saum, lazimkan untuk berpuasa. Dan beberapa lama kemudian beliau kembali, salah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang bisa mencepatkan, memudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjawab, alaika bis-saum fa innahu la 'idla lahu wa fi riwayatin la mithla lahu. Lazimkan untuk berpuasa karena puasa tidak ada bandingannya. Kenapa puasa tidak ada bandingannya? Karena Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang memberikan pahala puasa. Dan puasa adalah ibadah batiniah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'ati mi'ati dhi'fin illa saum illa siyam fa innahu li wa ajzihi wa ana ajzihi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal ibadah Allah Subhanahu wa taala lipatkan 1 menjadi 10 kali lipat ganda sampai 700 kali lipat ganda, melainkan puasa. Aku sendiri yang akan memberikan pahala puasa tersebut. Hadirin rahimakumullah. Dan di antara juga kelebihan daripada keutamaan puasa, dalam puasa kita dilatih untuk bersabar dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam berpuasa, kita lihat dalam ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya bisa dicepatkan atau dilambatkan.
Namun puasa tidak bisa untuk dicepatkan atau dilambatkan. Sudah ditentukan waktunya dari subuh sampai maghrib. Kalau kita lihat di satu daerah ada orang yang melaksanakan sholat puasa, sholat tarawih 20 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat hanya 10 menit. Maka itulah bukti bahwasanya ibadah yang bisa dicepatkan atau dilambatkan. Namun puasa tidak bisa dicepatkan atau dilambatkan karena waktunya sudah ditentukan. Dan juga dalam puasa itu ada latihan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita berbangga-bangga dengan puasa, mengatakan aku lebih lemas, aku paling lemah dalam berpuasa, aku paling lemas dalam berpuasa. Karena puasa adalah ibadah batiniah. Namun kalau ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, seperti zakat, seperti baca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya, ibadah zahiriyah yang bisa terlihat sehingga bisa tercampur dengan penyakit hati seperti riya, ujub dan lain sebagainya. Maka daripada itu, alhamdulillah kita melaksanakan puasa. Mudah-mudahan setelah puasa ini kita bisa melatih diri kita, bisa untuk ada dalam diri kita itu sifat sabar dan sifat ikhlas. Karena bahkan dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa akan berikan pahala yang besar. Al-shawma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dhanbihi aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan ikhlas, dengan iman dan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu, insyaallah. Mudah-mudahan. Para jamaah sekalian, Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya beliau membagi bahwasanya puasa itu ada 3 macam. Puasanya orang umum, itu puasa orang yang bisa hanya menahan lapar dan haus saja, tidak bisa menahan yang lainnya. Maka yang kedua adalah ibadahnya orang yang khusus. Puasa yang khusus yaitu puasa di samping dia bisa menahan lapar dan haus, juga bisa menahan anggota tubuhnya, baik matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang berpuasa, naudzubillah summa naudzubillah, namun hanyalah mendapatkan haus dan lapar karena tidak dijaga mulut, mata, telinga dan lain sebagainya. Maka pernah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 orang yang sedang berpuasa, 2 orang perempuan yang berpuasa, sehingga saking rajinnya sampai-sampai dia kedua perempuan tersebut membawa kebinasaan kepada diri keduanya. Maka Rasulullah SAW memanggilnya untuk menghadap Rasulullah SAW. Setelah 2 perempuan itu datang kepada Rasulullah SAW, disodorkannya 1 buah wadah. Maka salah satu perempuan itu untuk diperintahkan oleh Rasulullah SAW meludah atau membuang yang ada di mulutnya. Namun apa yang keluar daripada mulutnya? Yaitu darah, nanah, daging-daging yang busuk. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada perempuan yang lainnya sama keluar, yaitu darah, nanah dan lain sebagainya. Maka Rasulullah kenapa kedua perempuan tersebut? Kalian berdua menjaga hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak menjaga daripada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa namun menggibahkan orang lain. Berpuasa namun benci, membicarakan aib orang lain. Maka puasanya sia-sia, adalah mendapat haus dan lapar saja. Dan yang terhadap dan puasanya khusus, yaitu di samping dia bisa menjaga lapar dan haus, dan juga anggota tubuhnya juga bisa menjaga hatinya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di antara tujuan berpuasa yaitu membentuk manusia-manusia bertakwa. La'allakum tattaqun. Kalau kita perhatikan daripada arti takwa, secara umum imtithalu awamiri wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Namun kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini,
Banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara kita yang tidak sholat, yang tidak puasa. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan di bulan suci Ramadan ini, baik di pasar-pasar atau di jalan-jalan, di terminal, banyak saudara-saudara kita yang beragama Islam mampu berpuasa, tidak ada uzur, namun dia tidak berpuasa, berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sangatlah berat. Rasul SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza taraka ar-rajulu fariidatan wahidatan muta'ammidan, kutiba ismuhu ala babin nar, bulan min bulan la budda min dukhulin nar." Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan, meninggalkan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, satu kewajiban dia tinggalkan, satu waktu tidak sholat, satu hari tidak puasa, dengan sengaja dan tanpa uzur, maka langsunglah tertulis namanya di pintu api neraka. Bulan min bulan la budda min dukhulin nar, maka dia pasti masuk neraka. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Seorang mengatakan, "Man adzaba dzamban wa huwa yadhhab, fa inna Allah yudkhilun nar wa huwa yabki, wa man ata'a wa huwa yabki, fa inna Allah yudkhilul jannah wa huwa yadhhab." Barang siapa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bangga dengan perbuatan dosanya, tidak merasa itu suatu perbuatan dosa, naudzubillah, maka dia akan dimasukkan dalam neraka dalam keadaan menangis, menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berbuat taat, beramal ibadah, menangis, menyesali dari perbuatan-perbuatan, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, berharap daripada maghfirah ampun dari Allah Subhanahu wa taala, memikirkan daripada amal ibadahnya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah orang tersebut dalam keadaan dia bersedih, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimasuk dalam surga dalam keadaan gembira, menerima pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada berjamaah sekalian, jangan ada di antara kita meninggalkan daripada satu perbuatan, satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan kecil pun, dosa kecil pun kita tinggalkan. La tahqiru dzunub as-sighar, fa innaha tatasha'abu minha dzunubul kibar. Janganlah kita meremehkan dosa-dosa kecil. Karena apa? Karena dari dosa kecil itu akan tumbuh dosa-dosa besar. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa wafaqallahu wa ta'ala rasulih. Allah Ta'ala yaqul wa bi qawli nad'u ila al-Qur'an fastaghfiruhu wa as'alu ala turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sa'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'alamu anna Allah ta'ala marhum bada'i bi nafsi wa thanna bi malaikati musabihati bi kursi. Faqala ta'ala fi kitabihil 'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa Allahumma la arba'ata khulafa'ir
الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعليك كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم